kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Madiun akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Anis Widayatunisa dari SMA Negeri Pilang Kenceng. Saya Dini Supriyani dari SD Negeri Duren 04. Saya Denok Sulistiawati dari SDN Sumber Gandul 1. Selamat menyaksikan. Mimpi-mimpimu semua akan menjadi nyata. Tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu wujudkan mimpi-mimpi kita yang lama terpendam. Jangan pernah menyerah untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Apa kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Iya, ini Bu, sebelum kita memulai coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang diskusi atau tentang rubrik yang akan kita gunakan dalam penilaian coaching kali ini. Kemudian pada coaching hari ini, coach akan dan coach nanti akan saya observasi, kemudian saya akan menilai apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu berjalan sesuai dengan alur tirta. Kemudian apakah di coaching hari ini Ibu akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian apakah coach akan memberikan jawaban atau merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa yang ini disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga mengembangkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan, apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kepada orang lain? Yang pertama, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang bobot, Bu. Ya, bagus. Kemudian dari ketiga hal tersebut, mana yang sekiranya akan menjadi tujuan spesifik dari ini? Tujuan saya yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, Bu. Kemudian pertanyaan terakhir saya, indikator bagaimana yang Ibu inginkan dan dalam kegiatan coaching kali ini? Saya berharap dalam coaching kali ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan kecil ataupun besar, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oh iya, baik Bu. Demikian saya rasa observasi kita kali ini. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar dan silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaannya mengalir loh, permasalahan itu sendiri. Oke, selamat siang, Siang, Bu Nini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Nini, tapi sedikit galau, Bu Nini. Kenapa galau gitu? Iya, itu menurut saya, Bu Nini, ada yang gerak terus. Saya sampai pusing, Bu Nini. Oh, muridnya di Denok banyak juga. Iya. Kenapa pusing, Denok? Pusing cara ngatasinya gimana, terus jahil sama teman-temannya juga. Anaknya banyak juga, kemudian teman-temannya membuat pusing di gurunya, terus rencana selanjutnya dari itu.
saya inginnya itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan sesuai target, juga melaksanakan pembelajaran yang bermakna, tidak terganggu oleh keusilan anak, gitu Bu Nini. Itu ya Bu Dena ya. Terus kira-kira menurut Bu Deno cara apa yang harus dilakukan agar anak itu tidak mengganggu pembelajaran dan tidak usil lagi kepada Bisa juga dengan memvariasikan metode pembelajaran ini, mungkin bisa dengan permainan atau memberi model pembelajaran yang banyak aktif bergerak, misal mencari gambar atau berkeliling, mencari kata tersembunyi, seperti itu kira-kira. Berarti dengan metode yang bervariasi, Iya. bisa dengan game atau dengan tadi mencari kata gitu ya Bu Dena ya. Terus kira-kira kapan dapat dilakukan? Saya akan melakukan barang secepatnya Bu Nini, karena saya rasa kalau diolor-olor nanti malah keterusan, tidak akan tercapai pembelajaran saya Bu Nini. Iya Bu Dena, saya juga setuju kalau itu dilakukan dengan secepatnya. Terus selanjutnya saya juga akan menyemangati Bu Deno. Selanjutnya dari diskusi kita ini apa yang kira-kira Saya sudah menemukan ide tadi berkat pertanyaan pancingan dari Bu Nini, saya jadi sering dapat ide itu tadi, membuat metode pembelajaran yang bervariasi dengan game tadi Bu Nini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dan segera saja dilakukan Bu Deno. Semangat selalu. Ya, terima kasih Bu Nini. Sama-sama. Terima kasih Bu Nini, tadi sudah saya amati dan sudah melakukan kegiatan coaching. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya untuk observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saya merasa tadi sudah melakukan coaching dengan alutsista. Yang pertama, dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, dan selanjutnya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya, baik Bu. Saya sebagai observer tadi sudah menyaksikan atau mengamati proses coaching yang sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Dan juga Ibu sudah berusaha untuk menggali, kemudian memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian Ibu tadi si coach juga sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian pada saat coaching tadi sudah melakukan atau sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir Bu Nini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami alur cerita untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik, wah ini diskusi yang sangat menarik. Kemudian saya berharap semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Demikian Bu Nini, saya rasa cukup untuk observasi kita hari ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Dena. Bagaimana kabar Bu Anis hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Anis, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, nanti di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching yang Ibu lakukan hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati, kemudian saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Itu nanti sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian juga apakah Ibu sebagai coach sudah memberi pertanyaan berbobot atau belum. Juga tanggapan atau umpan balik dari coachee, merespon pertanyaan dan menanggapi Ibu apakah sudah sesuai dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan pengembangan potensi. Yang pertama, pertanyaan saya kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Ya, tadi yang ingin dikembangkan kompetensinya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu tentang pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Bu Anis. Pertanyaan yang terakhir, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching kali ini? Iya, pada kegiatan coaching kali ini saya berharap coachee akan dapat menyampaikan permasalahannya dan juga menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, baik Bu Anis, demikian dulu ya observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Bu Anis. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Cuman ada sedikit kerutan Bu Anis. Ada apa Bu? Ini anak-anak itu ada beberapa yang suka cengengesan Bu Anis pada saat saya ajar. Cengengesan pada saat ini aja. Iya. Kira-kira apa ya Bu yang membuat mereka itu kok cengengesan? Apa mungkin saya kurang galak ya Bu ya? Atau apa ya? Materinya kurang bagus, kurang enak gitu ya Bu ya? Apa Bu sudah mencoba strategi atau bagaimana agar mereka tidak seperti ini? Belum sih Bu, ini baru dalam pemikiran saya aja Bu. Saya karena yang cengengesan itu kan hanya ada 2 orang saja yang saya perhatikan, yang lain itu perhatian penuh gitu loh. Saya mencoba mungkin melakukan pendekatan pada mereka, atau boleh Bu Anis saya melakukan restitusi gitu pada mereka. Ya, saya rasa itu sangat ide yang sangat bagus Bu. Ya, dalam segi restitusi atau melakukan restitusi itu sangat baik bagi anak-anak. Ya, jadi kita tahu permasalahannya, kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita tahu solusinya nanti juga akan digali bersama-sama. Kemudian apakah permasalahan tersebut itu sering terjadi ini? Ya sering sih Bu, sering kali di jam pelajaran saya. Ya. Iya. Oh iya, restitusi itu sangat ide yang sangat cemerlang ini ya. Itu sangat baik dilakukan ya, terutama ketika ada masalah dengan murid. Jadi kita bisa mencari kenapa kok itu bisa terjadi. Lalu kira-kira kapan ini akan melakukannya? Kalau bisa secepatnya Bu Anis, sekarang saya juga merasa terganggu. Insya Allah kalau besok tidak ada rapat dan tidak ada tugas tambahan, besok akan saya lakukan sepulang sekolah. Nanti sekali ini ya, saya berharap nanti proses restitusi ini akan berdampak baik dan juga akan terjadi perubahan yang baik ketika ini
dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, Bu Anis, terima kasih atas dukungannya. Kira-kira menurut Bu Nini apa yang sudah kita dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Alhamdulillah, saya rasanya plong Bu Anis bisa berbicara dengan jenengan dan menemukan solusi yang baik untuk anak-anak. Iya, terima kasih juga Bu Nini ya. Kita harus memang selalu berefleksi, juga kita selalu menggali tentang apa yang seharusnya kita lakukan agar pembelajaran kita bisa lebih baik lagi. Semoga ini akan lancar pada proses restitusi tadi, dan jika nanti sudah terjadi saya berkabari ya Bu Nini ya. Iya, Bu, bagaimana siap. hasilnya. Oke, siap Bu. Saya pamit dulu Bu Nini, dan hari ini semoga membawa manfaat bagi anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Nini. Kita lanjutkan ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang prinsip penilaian coaching hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan tersebut kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari selanjutnya dari coach. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada acara coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, potensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu observasi? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bu Dena ya. J. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam kegiatan coaching kan? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin menggali ide-ide atau langkah-langkah yang bisa coaching temukan sehingga coaching bisa berhasil menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Kemudian untuk pra-observasi kali ini, sehingga Ibu bisa melakukan coaching kepada coachingnya. Semangat Bu, silakan dilanjut. Terima kasih, Bu Nini. Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Deno. Bagaimana kabar Bu Anis hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Deno gimana? Alhamdulillah sehat. Pertemuan kali ini apa yang ingin Bu Anis bicarakan? Ini Bu, saya ada sedikit permasalahan. Minggu depan itu saya ditunjuk Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi pemateri dalam sebuah kegiatan di sekolah, yaitu tentang aksi anti perundungan dan bullying. Aksi perundungan dan anti bullying. Kira-kira kenapa kok Bu Anis merasa itu sebuah masalah? Gini Bu, ini kan pertama kalinya saya diminta sebagai pemateri. Terus terang Bu, saya merasa kurang percaya diri ketika berada di depan.
perlu yang menjajal gitu ya. Pertama, saya itu merasa takut atau merasa nanti gimana kalau salah pada saat di depan orang banyak. Kemudian saya juga merasa nanti gimana kalau keliru saya dalam pemberian materi, dan juga saya takut persiapan saya itu kurang. Bu Anis merasa takut, merasa kalau melakukan kayak itu nanti terjadi kesalahan. Iya. Kira-kira ada nggak hal yang membuat Bu Anis menjadi tidak takut? Sebenarnya gini Bu, saya sudah mencoba latihan di depan cermin sebenarnya. Kemudian saya juga sudah melakukan mencari-cari informasi di internet bagaimana cara mengatasi kegalauan ini. Tapi kok saya tetap merasa gimana ya, merasa tetap kurang pede gitu. Sudah mencari informasi di internet, sudah bercermin, tapi tetap kurang pede gitu ya Bu? Iya. Kira-kira mungkin ada yang bisa membantu Bu Anis selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian kerja kelompok kami yang melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum.